Perkenalkan, saya Askia Nurhaliza Zain. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang PSAP 02 yang membahas tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN atau APBD, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya yaitu manfaat informasi realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja transfer surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Kompetitif. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas bisa berubah, dan laporan realisasi anggaran tahunan ini bisa disajikan dalam 1 tahun, itu periodenya bisa lebih panjang atau lebih pendek dalam 1 tahun. Isi dari laporan realisasi anggaran itu ada pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih atau kurang pembayaran anggaran LPA atau SIKPA. Informasi yang disajikan dalam laporan atau LRA, entitas pelaporan ini menyajikan klasifikasi pendapatan atau belanja menurut jenis pendapatan LRA atau belanja dalam laporan realisasi anggaran, dan rincian atau klasifikasinya lebih lanjut sesuai dengan jenis pendapatan atau belanja yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan anggaran. Belanja ini terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran atau allotment. Selanjutnya, akuntansi pendapatan LRA. Akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan LRA ini diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi belanja. Akuntansi belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsinya. Kemudian, klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Di sini, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, dan sebagainya, yaitu meliputi belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Namun ada juga akuntansi pembiayaan, yaitu seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah.
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kelompok pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Lalu, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah, antara lain yang berasal dari penerimaan pinjaman, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Lalu, masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran, lalu pembentukan dana cadangan. Kemudian lanjut dalam pembiayaan neto. Apa itu pembiayaan neto? Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Dan yang terakhir, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau silpa atau sikpa. Itu sebutannya adalah selisih atau lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.